Selamat pagi anak-anak. Hari ini 17 September 2020 kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Nah, sekarang Miss persilakan untuk anak-anak mengambil modul agama yang pertama. Bukan modul agama yang kedua ya, tapi modul agama yang pertama. Nah, kalau anak-anak udah selesai mengambil modul agamanya, sekarang anak-anak dipersilakan untuk membuka halaman 16. Anak-anak, di halaman 16 kita akan belajar dengan tema menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Siapa saja orang tua atau orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita? Nah, selain orang tua kita, orang yang lebih tua di sekitar kita diantaranya, ada kakek, nenek, ada paman, ada bibi. Nah, kalau di lingkungan sekolah, kita dapat melihat orang yang lebih tua, yaitu ada bapak dan ibu guru, serta kepala sekolah juga ya. Dan anak-anak jangan lupa, satpam yang ada di lingkungan sekolah kita adalah orang yang lebih tua juga. Jadi, kita sebagai anak harus menunjukkan sikap hormat terhadap mereka. Anak-anak, sebagai seorang anak, kita harus menunjukkan sikap menghormati kepada orang yang lebih tua dari kita. Salah satu contohnya adalah kita sebagai anak harus berkata dan bersikap sopan kepada orang yang lebih tua dari kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita bertemu kepada orang yang lebih tua dari kita, kita harus menunjukkan sikap yang sopan. Anak-anak, sekarang Miss persilakan untuk membuka halaman 18. Di halaman 18, kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Paulus. Ayat Alkitabnya, anak-anak dapat membacanya di Kisah Para Rasul 18 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Nah, di halaman tersebut anak-anak akan mengisi identitasnya Paulus. Dimulai dari namanya adalah Paulus. Jadi anak-anak menuliskan di situ namanya adalah Paulus. Yang kedua, tempat lahirnya di Tarsus, tanah Kilikia. Yang ketiga, nama gurunya adalah Gamaliel. Yang keempat, pekerjaannya adalah tukang kemah. Jadi anak-anak mengisi identitas Paulus yang masih kosong di halaman tersebut dengan tampilan yang sudah Miss tampilkan. Sekarang di halaman 19 kita akan belajar mengenal tokoh Timotius. Ayat Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3 dan
1 Timotius 4 ayat 14. Nah, di halaman tersebut anak-anak akan mengisi identitas Timotius yang masih kosong ya. Dimulai dari namanya adalah Timotius. Jadi di halaman 19 anak-anak menuliskan nama yang masih kosong tersebut dengan tulisan Timotius. Yang kedua, tempat lahirnya di Listra. Yang ketiga, nama gurunya adalah Paulus. Dan yang keempat adalah pekerjaannya adalah pemimpin gereja. Jadi anak-anak menuliskan kembali identitas Timotius yang masih kosong di halaman tersebut. Anak-anak, setelah selesai menuliskan halaman 18 dan 19, sekarang anak-anak membuka halaman 20. Di halaman 20, anak-anak menuliskan pesan Paulus kepada Timotius yang terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Jadi anak-anak membuka Alkitabnya dan temukan ayat Alkitab yang terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Kalau anak-anak sudah menemukan isi dari ayat tersebut, nah sekarang anak-anak menuliskan pesan Paulus kepada Timotius di kolom yang telah disediakan. Nah, anak-anak, setelah halaman 20 selesai dikerjakan, sekarang anak-anak membuka halaman 22 sampai 23. Di halaman tersebut, anak-anak akan menuliskan sikap dan perbuatan menghormati orang yang lebih tua pada kolom yang telah disediakan. Jadi anak-anak, tuliskanlah sikap dan perbuatan menghormati orang yang lebih tua di kolom yang telah disediakan. Anak-anak, setelah selesai mengerjakan halaman 22 dan 23, sekarang silakan buka halaman 24. Di halaman 24, anak-anak akan menuliskan kembali ayat Alkitab yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 1. Jadi anak-anak buka Alkitabnya dan temukan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 1. Nah, setelah anak-anak menemukan ayat tersebut, anak-anak baca terlebih dahulu. Setelah dibaca, kemudian anak-anak menuliskan isi dari Efesus 6 ayat 1 di kolom yang telah disediakan. Anak-anak, demikian penjelasan pendidikan agama Kristen untuk minggu ini. Miss berharap anak-anak mengerjakan latihannya dengan penuh semangat, dengan penuh ketekunan, dan Miss percaya anak-anak di rumah semua tetap sehat, tetap kuat, dan yang paling penting anak-anak jangan lupa tetap berdoa dan baca firman Tuhan, karena sumber dari segala sesuatu adalah berasal daripada Tuhan. Oke? God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkatimu.